Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Juliansyah, mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor induk mahasiswa 20606110063. Di sini, saya akan meresu materi pada PPAK hari pertama dan kedua. Di tahun ini, UIN Malang diminati oleh 78.430 siswa di seluruh penjuru Indonesia. Dan yang lolos menjadi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebanyak 3.751 siswa, yang artinya setiap satu orang mahasiswa mampu mengisikan 21 orang. UIN Malik Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang merupakan fakultas paling tua di UIN Malang. Lalu Fakultas Syariah, Ekonomi, Psikologi, Saintek, Humaniora, dan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan sains dan Islam. Secara kelembagaan memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Di UIN Malang terdapat Mahat Al-Jamiah, yaitu pondok pesantren yang diharuskan untuk para mahasiswa pada semester pertama dan kedua, yang berperan sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Mahat Al-Jamiah. Yang kedua ada pengembangan bahasa asing. Tersebut berupa bahasa Inggris, Mandarin, maupun bahasa Arab. Yang ketiga ada rumah tahfidz bagi mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan Al-Quran. Biasanya menjadi salah satu bagi mahasiswa yang ingin tahu melanjutkan hafalan Al-Quran, biasanya menjadi salah satu lembaga yang mengembangkan bakat dan minat tahfidz Al-Quran. Yang keempat ada rumah moderasi agama. Rumah moderasi agama ini akan mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai keagamaan dan memiliki jati diri keislaman. Proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang ada di UIN Malang biasanya berlangsung selama 8 semester. Kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lainnya. Kemudian juga pengabdian masyarakat seperti PKL. Atau kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan kita lalui sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga kita bisa menyandang gelar sarjana. Di UIN Malik Malang, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk memprogram sendiri mata kuliah yang akan dijalani, kecuali mahasiswa baru atau mahasiswa semester pertama, karena sudah diprogramkan otomatis oleh sistem akademik. Selanjutnya, pada semester 2, mahasiswa sudah bisa memilih SKS yang akan mereka program atau yang akan mereka ambil, serta dengan meminta konsultasi dari DPA atau dosen pembimbing akademik yang ada di masing-masing prodi atau fakultas. Di akhir semester ada UAS atau ujian akhir semester, sedangkan di tengah semester ada UTS atau ujian tengah semester. Pada akhir semester, kita akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana pada KHS tersebut tertera IPK. Perolehan IPK menentukan jumlah SKS yang akan dapat kita program pada semester selanjutnya. Jika IPK kecil, maka SKS yang dapat kita peroleh atau kita program juga sedikit. Maksimal SKS yang dapat diambil adalah 24 SKS, yang mana semakin banyak SKS yang kita ambil tiap tahunnya, maka semakin cepat kita menyusun skripsi. Mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus selalu mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN. Kampus UIN Malik Malang otomatis sangat berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi perguruan tinggi umum, yang mana di kampus UIN
Malang ini kita akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh kampus manapun. Karena di kampus UIN Maliki ini kita harus memiliki mental spiritual indikator. Orang yang memiliki mental spiritual antara lain yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan transformasi gaya, belajar dari tingkat SMA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi kita dituntut untuk berpikir kritis, untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit yang belum pernah kita temukan saat kita di SMA. Kemudian yang kedua yaitu berpikir positif. Berpikir positif bukan hanya sekedar berpikir, tapi harus kita wujudkan dalam perilaku positif dengan indikator berbicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan bersikap yang sopan. Kita sebagai mahasiswa harus menjadi kreatif karena kita dituntut untuk memerankan diri di tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan dan kreativitas agar bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyediakan fasilitas berupa UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Dengan ini, kampus UIN Maliki Malang mengajak seluruh mahasiswanya agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA ini sendiri yaitu pertama, sebagai pelaksana program kemahasiswaan, dan yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi atau mengkoordinir dan instruksi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Tugas yang pertama pelaksanaan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan. Di Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA ini memiliki kementerian. Di antaranya, yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial Hukum, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus di universitas antara lain, yang pertama ketua, di bawahnya bendahara, wakil ketua, dan sekretaris. Di bawah terdapat para kementerian. Kemudian di bawahnya ada sekretaris kementerian. Masing-masing kementerian memiliki sekretaris. Kemudian di bawahnya sekretaris kementerian ada anggota. Yang kedua yaitu Senat. Senat Mahasiswa atau SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipimpin oleh Muhammad Ali Fanani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, fungsi dari SEMA Universitas antara lain yang pertama, advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga sebagai pengawas, dan yang keempat sebagai penganggaran. Selain itu, tugas dari SEMA Universitas yang pertama mengawasi dan mengontrol di universitas, yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, yang ketiga memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban atau LPJ setelah selesai sebuah agenda, yang keempat memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain memiliki fungsi dan tugas, SEMA Universitas juga memiliki wewenang. Wewenang dari SEMA Universitas antara lain, yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa atau Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Yang kedua, menabung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang Dema universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Kemudian yang ketujuh, memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema universitas. Struktur SEMA universitas yang paling tinggi disebut ketua umum. Di bawahnya ada sekretaris jenderal, yang ketiga bendahara, kemudian ketua komisi, lalu kelima anggota komisi, dan terakhir ada staf ahli. Di dalam SEMA atau Senat Mahasiswa juga terdapat komisi, antara lain ada 4 komisi. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Kemudian ada selanjutnya yang ketiga ada dan Kemahasiswaan Administrasi dan Komunikasi. Selanjutnya yang ketiga ada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang berjumlah sebanyak 15 UKM. Antara lain Resimen Mahasiswa, UKM Pramuka, UKM PMI, UKM Paduan Suara, UKM Olahraga, UKM Padang Bulan, UKM Seni Religius, UKM Mapala Tusina, Teater Komedi Kontemporer, Musik Studio 3, UKM Taekwondo, Ipret Klub Fotografi, UKM Simfoni FM, UKM Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, dan UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Saya akan menjelaskan UKM Resimen Mahasiswa. Asas dan dasar pendirian MENWA ada 2, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Resimen Mahasiswa antara lain melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota Resimen Mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif serta fungsi yang lain. Resimen Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini berdiri pada tanggal 17 November 1981. MENWA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bernama Resimen Mahasiswa Satuan 811 atau 11 Wiracakti Yuda. Satuan 811 memiliki arti 8 sebagai nomor Kodam Brawijaya, 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa se-Jawa Timur. Wirayuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan UKM PMI. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang PMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berupa burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan, Mustafa 29, dan disnatalis. UKM PMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada 6 bidang, yaitu bidang sosial, keagamaan atau pengdelegasian latihan bersama ujian PMI dan praujian PMI, Diklatsar Forum Fasilitator, Rutang Kesehatan, Cek Obat atau Edukasi Kesehatan, Donor Darah 1 tahun 3 kali, Delegasi Tim Kesehatan selanjutnya, Penelitian, Pengembangan atau Webinar Perpustakaan, dan lain-lain. Terakhir, bidang humas atau konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebar ucapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.